syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina dzalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Almarhum Nabil Quran, Fadel dan Medina. Papi harus bangga, alhamdulillah. Ada perwakilan anak soleh dan solehah ada di Hafiz Indonesia 2020. Tepuk tangan untuk Papi, terima kasih. Sangat dirasa. Baik, sebenarnya dua-duanya penampilannya sangat percaya diri, suaranya indah. Kalau untuk Medina, pertama huruf-huruf yang sukun, khususnya huruf ain, jangan kasih jeda. Tadi ada ta'lamun, ta'malun. Nah, tadi dua-duanya agak kasih jeda. Jadi usahakan agak lentur ya. Coba wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, baik. Terus juga ada kalimat bil sabri. Coba ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Ya, ini sudah lebih bagus ya. Tadi qalqalahnya kurang jelas dan huruf tebalnya kurang tebal. Untuk Fadel mau pulang hari ini. Terus kenapa bacanya tadi yang biasanya kalau Kak Nabila komentar, Masya Allah, bahasa daerahnya tidak mempengaruhi ngajinya. Hari ini kenapa bisa hanya medok, huruf dal, terus huruf ta, huruf ra, banyak huruf-huruf yang perlu diperbaiki. Kenapa hari ini kurang semangat ngajinya? Pulang. Itu ada Kak Alif, kakaknya tuh sama papa. Dan jangan Kak Alif sama papa kesini mau jemput kamu, mau pulang bareng mereka. Terus kenapa bacaannya kata Kak Nabila sebelumnya udah bagus, hari ini kesalahan-kesalahannya dilakukan lagi. Gak fokus ya, gak konsentrasi ya. Minta maaf ke Kak Nabila. Iya, tetap semangat ya, Maafnya gimana? Maaf ya Kak Nabila. Oh jangan nangis, sayang jangan nangis. Mau nangis Kak Irfan. Enggak kok, gak nangis. Semangat. Yang jelas kita tahu kekeliruan kita, kesalahannya apa. Dan bersyukur ada yang mengingatkan ya Kak Nabila ya. Iya. Fadel itu sebenarnya bisa. Bisa dan basic hurufnya semua sudah bagus. Namun nggak tahu hari ini apa karena terlalu senang ada Kak Alif kali ya. Jadi huruf-hurufnya ya mudah-mudahan ini ke depan. ngefans banget sama kakaknya sendiri. Alif ini adalah anak Hafiz Indonesia 2014. Jadi inspirasi Fadel adiknya. Dulu ketika Alif berdiri di sini, Mama duduk di antara penonton sampai bawa Fadel kecil ya. Fadelnya sudah besar, Alifnya sudah dewasa, berarti kita sudah tua ya.
Ya baik, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Semangat, Oke. tetap semangat. Terima kasih Kak Nabila koreksinya. Abi, silakan Bi. Fadel, ciri orang sukses itu siap diperbaiki, siap dikoreksi. Semakin siap menerima koreksian, semakin dia memperbaiki diri dan dia akan menjadi orang sukses di masa-masa yang akan datang. Insya Allah Fadel mempunyai sifat ciri orang sukses. Masya Allah, semoga Allah berkahi. Untuk Madinah, Alhamdulillah, Abi tadi senang sekali melihat semangat Madinah luar biasa. Insya Allah dua-duanya luar biasa. Tadi yang dibaca surah apa? Surah? Al-Baqarah. Sini, Kak Irfan. Abi ingin bercerita nih, Kak Irfan. Sini, coba sini. Sini. Duduk di sini. Berdiri atau duduk, Ya, Bi? sini ya, duduk sini. Duduk sini. Nih. Nih. Alhamdulillah Kak Irfan akhirnya duduk. Iya, karena Dari tadi Sering. nggak duduk. jadi suatu hari tiba-tiba di sebuah jalan raya ada seorang terbunuh. Sekampung heboh. Siapa yang membunuh? Semua orang berteriak. Sehari, 2 hari tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka ingat. Gimana kalau kita tanya ke Nabi Musa? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Kami menemukan mayat terbunuh di pinggir jalan. Tidak tahu kami siapa pembunuhnya. Kata Nabi Musa, aku menunggu wahyu. Aku juga tidak tahu. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah. Lalu jawaban Allah, sembelihlah sapi. Nabi Musa ketemu kaumnya, sembelih sapi. Kata kaumnya, apa hubungannya? Orang sudah mati, masa suruh nyembelih sapi? Loh, kalian kan tanya, Allah perintahkan sembelih sapi. Ah, kamu mempermainkan kami wahai Musa. Ini perintah Allah, kata Nabi Musa. Mereka terus ngeyel. Akhirnya mereka ngikutin. Akhirnya dicarilah seekor sapi, lalu disembelih. Begitu disembelih, Nabi Musa perintahkan, ambil sebagian dagingnya. Maka diceritakan oleh ulama tafsir bahwa daging yang diambil bagian pahanya. Lalu pukulkan kepada yang terbunuh. Maka dipukulkan. Begitu dipukulkan, langsung bangun yang terbunuh. Dia berkata, qatalani fulan, aku telah dibunuh oleh fulan. Setelah itu mati lagi. Itulah peristiwa sapi. Makanya diberi nama surah Al-Baqarah. Ini cerita tentang sapi. Nah, kenapa oleh Allah dijadikan judul surah? Supaya tahu bahwa bagi Allah gampang menghidupkan orang yang sudah mati. Artinya apa? Hari kiamat pasti terjadi. Jangan ragu terhadap alam akhirat. Kita pasti kembali ke alam akhirat. Di alam akhirat ada 2 pilihan, surga, neraka. Kalau mau jadi ahli surga, jadilah anak yang soleh. Pengen jadi ahli neraka, ikutlah setan. Nah, Fadel dengan Madinah sudah memilih jalan ke surga. Teruskan, Bapak dan Mama, kamu senang sekali karena kamu telah menjadi penghafal Quran. Insya Allah kamu nanti membawa cahaya. Insya Allah kami semua dengan syafaat kamu karena penghafal Quran, kami kebagian mahkota insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Abi Amir ceritanya. Terima kasih Kervan. Iya, Semoga Allah terima berkahi. kasih. Syekh, silakan menambahkan komentar yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah apa yang disampaikan oleh Ustaz itu luar biasa. Nah, kalau bacaan Fadil dan Madinah, Masya Allah cukup bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu ya saya sampaikannya. Ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Kalau Fadil, ada beberapa huruf-huruf dalam bahasa Indonesia tidak boleh digunakan dalam bacaan Al-Quran. Seperti la. Tidak ada sama sekali dalam bahasa Arab huruf la, kecuali dalam Allah. Jadi seperti ini. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. La, bukan la. Yang kedua, kita memperhatikan huruf-huruf yang telah disampaikan seperti ha, seperti juga ra. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada semua adik-adik yang merasa ada kekurangan pada lidahnya, yang kita menyebutkannya sebagai cadel. Ini bukan kekurangan seseorang, tapi ini adalah karena ada beberapa saraf-saraf yang tidak bergerak secara sempurna, sehingga ototnya juga tidak bergerak. Ketika tidak bergerak, maka ra-nya tidak akan sempurna. Tapi kalau kita tidak membacakannya dengan sempurna, pasti kita bisa mengucapkan sifatnya dengan sempurna. Seperti di sini, fadhkuruni adhkurkum. Kalau kita cadal akan baca fadhkuruni. Tetap ada tafkhim tebal. Tidak boleh fadhkuruni.
Nah, harus ditepalkan. Itu belajar bagi kita semuanya. Saya ingin menyampaikan ini dan khatam dengan ini ya. Dan alhamdulillah salah satu murid saya terbukti. Awalnya dia cadel, tapi dengan latihan dan exercise yang luar biasa sampai beliau bisa baca ra dengan sempurna. Ternyata itu bisa dengan kerja keras, latihan yang luar biasa, insya Allah akhirnya dan ujungnya kita bisa baca ra dengan sempurna. Asal ada terlatih dan diusahakan terus ya. Betul. Oke, sudah cukup Syekh. Terima kasih. Jadi kalau masih cadel, terus berusaha supaya rohnya juga lebih maksimal lagi, lebih sempurna lagi ya. Madinah, Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Fadel. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadel, ini dari Pati. Kita ke Pati bersama-sama. Boleh lihat tambak kamu. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal di mata saya itu anaknya periang. Dia jarang buat sedih, itu jarang. Dia bisa menghibur dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Sulistyo. Saya seorang petani tambak, tapi dulunya saya seorang guru. Saya ingin lebih fokus ke anak-anak saya. Fadel ingin menjadi penghafal Al-Quran sama DI. Fadel bercerita kepada saya, Pak, saya ingin naik panggung. Ada yang menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ikut menjawab. Indonesia 2020. Fadel latihan mengkoceah sama mama